Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah di episode spesial 14 tahun Islam itu Indah. Masya Allah. Dan hari ini kita masih membahas tema usia bertambah, amal tidak bertambah. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa Ustaz? Tanya aja mah. Ya, tapi sebelum kita nanti lanjut lagi ya, kita lihat dulu nih ada video tayangan tentang perjalanan 14 tahun program Islam itu Indah Trans TV. Kita lihat sama-sama tayangannya ya. Ini dia nih. Dong Bu, Masya Allah. 14 tahun, Masya Allah. 14 tahun gak berasa. Coba Ustadz Maulana dong, ngelihat Ya. video tadi komentarnya apa nih? Terharu, bangga, syukur. Masya Allah. Terharu karena Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak kepada semua jamaah Islam Tinda, penonton setia. Yang mungkin yang penonton awal-awal udah banyak meninggal. Termasuk ibu saya. Termasuk ibu saya. Iya benar. Karena 14 tahun itu dulu awal itu nenek-nenek semua pada nonton, ibu-ibu. Saya rasa makasih banyak ini kepercayaan dari jamaah Islam Tinda yang setia nonton. Sehingga Islam Tinda senantiasa ratingnya terlalu Amin. bagus. Masya Allah. Makasih banyak ya, makasih banyak. Iya, kalau Ustadz Syam masuk tahun 2015 ya? 2015. Ah, 2015. Berarti ya, Udah berapa 9 tahun. 5 tahun dari Islam itu udah berjalan ya. Betul sekali. Mas Padi masuk di tahun berapa? Saya tahun 2012. Oh, Masya Allah. Aku nggak ditanya aku. Saskia 2024. 2024 baru masuk. Gimana Ustaz Syam? Komentar dulu Ustadz Syam. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan seluruh tim Islam itu Indah. Dan juga setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nyampe ini pesan-pesan nih. Amin. Bisa diamalkan, ilmunya bertambah, amalnya juga ikut bertambah. Karena apalah arti 14 tahun kalau tidak memberikan efek yang baik untuk masyarakat Indonesia. Masya Allah, terima kasih banyak. Dulu ditanya pas istriku ditanya sama ibunya, yang mana sih Ustadz Syam itu? Yang mana? Kata Yang kurus tadi itu ya. Masya Allah tadi kita tonton bareng-bareng. kata Jihan ke ibunya, itu loh mah yang adek nonton sebelum ke sekolah. Subhanallah. Ya Allah, adik nonton Sebelum ke sekolah. Wah Bapak gimana nih ceritanya? Tidak boleh menikahi anak yang sekolah. Ya, tunggu libur. Tunggu pulangnya. Betul juga ya, susah Udah kalau di 14 sekolah ya. tahun. Masya Allah. Ustadz Syam terima kasih banyak. Sama-sama, Ustadz Maulana Kak tepuk Ibu. tangan dulu dong buat Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Amin. Masya Allah. Sekarang kita panggil Ustadz Zanada. Ustazah Nada. Masya Allah kita haru ya sama Mau komentar dulu apa langsung mau ditanya? Iya, iya. Gimana Ustazah? Tanyain juga sedikit tahun. Tahun berapa masuk Islam itu? Berapa? Insya Allah tuh kemarin ya, kalau nggak salah 2019 berarti udah hampir 5 tahun. Masya Allah tepuk tangan jemaah. Luar Terima biasa. kasih, terima kasih. Silakan Saskia ada yang mau ditanya. Saskia mau nanya lagi nih Ustazah, banyak nanya ya Saskia Ya, ya. nggak apa-apa. Betul banget. Nah ini kan sesuai sama tema kita nih hari ini. Ya, ya. Katanya ada yang bilang kalau misalnya amal kita itu nggak akan bertambah walaupun usia terus bertambah karena semakin tua kita tuh semakin cuek kepada pasangan. Astagfirullah. Ustazah. Jadi yang istri cuek ke suami, yang suami cuek ke Nah, istri. bener gak Pak Bu? Cuek kalau istri. Itu jawabannya udah cuek-cuek bebek itu Kalau jawabannya. Bapak sebelah sini aku tuh takut dari istrinya dulu. Gitu. Yang mana kira-kira yang Takut, mana nih? Iya ya Ustazah. Nah ini mohon izin solusinya seperti apa Terus harusnya? iya misalnya nih istri negur ke suami pergaulannya kurang baik atau negur ke anak gitu Ustazah kurang baik. Itu misalnya kayak gitu gimana ya penjelasannya Ustazah? Silakan Ustazah Nada tepuk tangan Baik. dong buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, terima kasih Kak Saskia, izin guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah, Yeay. alhamdulillah. Jamaah sekalian, seorang suami tugasnya adalah satu memberikan nafkah, mencari nafkah, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga. Yang kedua, memastikan istrinya dan keluarganya pada agama yang benar. Ini tugas seorang suami, memastikan istrinya pada agama yang benar. Ya sebaiknya suami langsung mendidik langsung istrinya. Kalau nggak bisa, panggil guru ke rumah untuk bisa belajar bersama. Kalaupun nggak bisa, izinkan istri untuk bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Nah jadi pastikan istri ya dalam keadaan yang baik agamanya. Nah kalau sekiranya kenapa sih suami semakin bertambah usia kok semakin tidak bertambah amalannya? Pertama mungkin karena kesibukannya, bertambah pekerjaannya sehingga lupa kewajiban intinya memastikan keluarganya pada agama yang benar. Jadi lupa waktu bersama dengan keluarga sehingga mengabaikan istri, mengabaikan anak-anaknya pada agama-agama yang baik. Jamaah sekalian, oleh karena itu
mudah-mudahan ya suami di luar sana dan juga seorang istri di luar sana bisa mengambil peran penting. Bertambah usia kita bisa terbaik, kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk pasangan kita. Khususnya bagi seorang suami. Tadi tanya terkait dengan suami gimana kalau misalnya cuek, nggak mau negur. Nah ini yang harus dievaluasi buat diri kita. Bahwa seorang suami berkewajiban memastikan agama keluarganya dalam keadaan yang benar. Tegurannya teguran yang baik. Kemudian juga memberikan masukan yang baik. Pun juga seorang istri ya ketika memang diberikan masukan oleh suami jangan mengabaikan begitu saja. Bukankah janjinya seorang istri adalah ingin bersama dunia sampai ke surga? Maka husnuzonlah. Ketika seorang suami ingin memberikan masukan, kemudian kamu ayo dong sholat di awal waktu, ayo dong tutup aurat, kamu kalau bicara jangan terlalu lepas, hati-hati jangan riba, jangan banyak bertetangga dan lain sebagainya. Wahai seorang istri berhusnuzonlah. Berbaik sangkalah kepada suami karena suami ingin istrinya soleha sehingga bersama dunia sampai ke surga. Pun seorang suami nih kalau sekiranya pengen bersama dunia sampai ke surga maka jangan pernah mengabaikan keluarga. Karena kelak nanti akan dipertanggungjawabkan bukankah pengen sama-sama di dunia? Amin. Sama-sama sama keluarga istri juga di surga. Jadi Masya jangan Allah. tambah umur, tambah sibuk, tambah lupa dengan kewajiban. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustaz Nada. Jazakillah khair, tepuk tangan buat Ustaz Nada. Oke kita lanjut lagi ya, waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, ini masih ada waktunya nih. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya, Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh yang ini dulu, yang di bawah dulu. Boleh. Silakan Ibu perkenalkan Silakan, dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handunah dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong Masya Allah buat Ibu Haduna. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu. Ustadz, semakin tua amalan kita itu seperti tertahan karena kita menyakiti orang tua. Subhanallah. Bagaimana Ustadz? Sedangkan orang tua itulah sebetulnya yang salah. Tapi kalau kita mau menyalahkan ada rasa kita untuk membantahnya itu tidak bisa. Mohon tuntunan. Padahal orang tua yang salah nih. Iya gitu. Kalian curhat ibunya. Curhat betul. Iya. Nggak usah berdosa ya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Ini ibu ini mewakili ibu-ibu yang lain. Terutama sama mertua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustaz Nada, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Saskia, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan jasa-jasanya orang tua dalam Al-Quran. Di antaranya surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi ihsana. Disebabkan karena apa? Jasa-jasanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam keadaan letih yang bertambah letih. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian letihnya tiada berkurang setelah melahirkannya. Dalam menyapihnya ia pun letih bertambah letih lagi. Itulah tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada ibu-ibu sekalian. Lalu ternyata kalau ternyata di hari kemudian ibu ini salah kepada anaknya atau seorang ayah salah kepada anaknya, maka dikatakan tolong digarisbawahi, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua adalah menganggap ataupun daripada kita selalu tanamkan dalam hati bahwa orang tua tidak sempurna. Salah satu cara berbakti itu adalah menganggap orang tua tidak sempurna. Sehingga kita tidak cari bagaimana sempurnanya orang tua. Banyak seorang anak membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua temannya. Kemudian dia katakan, oh ibumu mah baik beda sama ibu saya. Oh orang tuamu baik beda sama orang tua saya toksik. Subhanallah. Sedangkan tugas anak hanyalah berbakti kepada kedua orang tua. Amal bertambah dengan cara apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana cara dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anishkur li wa liwalidayk.
bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan di garis bawahi orang tua tidak sempurna, maka pasti orang tua pernah salah, cuma kita anak mesti memakluminya. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Emang gak ada manusia yang sempurna, orang tua pun manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau mau negur harus baik-baik ya. Betul. Oke, satu lagi Saskia yang mau bertanya boleh dari Yang sini. mana yang mau bertanya? Boleh, di atas yang di atas langsung. Saskia, coba langsung nih izin, Masya Allah, dikasih izin, dulu. Ibu. Wow, semangat Maaf ya, banget Ibu. nih Ibu. Ya Nah, Allah. silakan. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ning. Ibu Ning. Ya, Ibu Ening. dari Majelis Taklim Kota Prabu Mulih. Oke, Bu Ning, tepuk tangan buat Masya Ibu Ning. Allah, Ibu Ening. Mau nanya sama siapa Ibu? Anak sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, tadi udah. Udah Nada Ustaz aja kali. Syam. Bukan. Ustadz Sam. Ya. Oh, Ustadz Nada. iya boleh. Oh boleh. Baik-baik, tidak ada masalah, siap. Oh ini yang maju Ustadz Maulana nih. Oh silakan, yang Bu. maju Ustaz Maulana. Katanya amalan tidak akan bertambah sedikit pun, Ya. padahal usia makin bertambah. Oke. Oke. Dan Allah tidak akan pandang karena hobinya berzina. Nauzubillah min zalik. Lalu, Lalu? bagaimanakah bisa keluar dari itu? Oh lepas dari itu. Oh, itu Ibu pertanyaan bagus banget Bu Ning. Ide itu aja Terima Ibu. kasih. Ya. Akan dijawab Assalamualaikum oleh warahmatullahi temannya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ning. Akan dijawab oleh Akan temannya. dijawab sama temannya Ustadz Syam. Namanya? Ustaz Sanada. Oh, siapa? Ustazah, silakan Ustazah. Terima Ustazah kasih, Nada. Masya Allah. Baik, izin guru-guruku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, nah ini nih yang selanjutnya nih, hati-hati bertambah usia, kok nggak bertambah baik. Naudzubillah min dzalik, tapi malah seneng yang namanya kemaksiatan berzina. Ini yang harus didengarkan dan kita harus mencamkan baik-baik. Pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya la yukallimuhumullahu azza wa jalla fi yaumil qiyamah. Tidak akan nanti dia diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak akan dia mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak akan dia mendapatkan ampunannya Allah. Nanti di hari kiamat. Siapa itu? 3 golongan manusia. Dan yang pertama golongan atau yang diantara golongannya adalah asyaikhuz zani. Asyaikhuz zani. Orang yang sudah berusia tapi dia senang berzina. Naudzubillah min dzalik. Itu orang yang semacam itu dengan bertambahnya usia. Bukankah dia harus semakin dekat kepada Allah? Bukankah dia harus mengingat akan waktu dia akan kembali kepada Allah. Nah ini ketika orang muda, orang biasa ya dia melakukan perzinahan itu saja sudah sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika asy-syekh zani, orang sudah usia tapi dia masih senang berzina. Naudzubillah min dzalik, nanti di dunia akan susah, lebih susah lagi nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena naudzubillah min dzalik tidak akan dipandang oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Naudzubillah min dzalik, dijauhin sama Allah. Oleh karena itu kesempatan masih ada, usia bertambah, jadikanlah usia kita usia yang berkah. Apa itu usia yang berkah? Usia yang ziyadatan fi kulli khair. Usia yang bertambah pula kebaikan kita, bukan bertambah kemaksiatan. Ya, di antaranya kita harus meningkatkan amal-amal kebaikan, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sekali lagi bukan saja yang muda harus bersiap-siap menghadap kepada Allah, apalagi yang sudah usia. Jadi kalau saja usia sudah 40 tahun ke atas tapi lalai kepada Allah sehingga menjauhi Allah, naudzubillah min dzalik, khawatirnya dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Betul banget, apalagi 40 udah rawan-rawan di atas 40 tuh. Aduh, Takutnya ya Allah. nyumburnya nggak nyampe 60. Ngapain? Ya baik-baik aja lah perbuatannya ya. Makasih banyak. Aku kan bukan di atas 40, aku di atas 50 kan. Iya, baru masuk. Masya Allah. Masya Allah, makasih banyak. Kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, usia bertambah, kok amal tidak bertambah? Kok bisa? Ternyata ada 5 penyebab amal itu tidak bisa bertambah. Yang pertama karena sholatnya disepelekan. Menyepelekan sholat, maka pada posisi ini maka amalnya tidak akan bisa bertambah karena menyepelekan sholat. Yang kedua karena ikhlas, kurang ikhlas.
Sehingga dia hanya beribadah, beramal ketika ada yang pantau, ada yang lihat, ada yang nilai. Harusnya bertambah amal dengan keikhlasan. Bukan karena tidak ikhlas, karena berharap riya. Nauzubillah. Yang ketiga, kenapa ada orang bertambah umur tapi amalnya tidak bertambah? Disebabkan karena hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia sehingga tidak ada waktu untuk melakukan kebaikan. Ingat, sibukkan kita dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Yang keempat, yang menyebabkan amal itu tidak bertambah disebabkan karena ujub, merasa bangga dengan dirinya. Dan yang terakhir, karena nauzubillah summa nauzubillah, karena khamar. Ingat, khamar itu menutup akal sehingga susah untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Syam untuk doanya penutup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, di ulang tahun 14 tahun Islam itu indah hari ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Kami berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Kami berlindung daripada nafsu yang tidak pernah terpenuhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sekarang saatnya saya Saskia Putri. Dan saya Ahmad Fadli. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.